Jadi jangan biarkan kita menikmati kebaikan orang tanpa upaya membalas, ya. Balas dengan apa saja yang kita bisa. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ya. Ayo sekarang latihan tawadu lainnya apa? Berterima kasih. Terima kasih. Tapi dalam Islam tidak cukup terima kasih, harus dengan doa jazakallahu khairan. Pakai kasiro jangan. Nah, karena di Indonesia terima kasih banyak, jadi suka jazakallahu khairan katsira. Padahal jazakallahu khairan sudah cukup. Tapi tidak salah juga mau pakai banyak, ya. Kalau sunnah Rasulullah itu, kalau ke akhwat jazakillah khairan, kalau ke ikhwan jazakallah khair. Terima kasih dan pakai hati berterima kasih. Bikin salah minta maaf, sekecil apapun kesalahan minta maaf dan tulus. Bagaimana kalau orang minta maaf ke kita? Nah, kalau orang minta maaf ke kita, sebelum orang minta maaf kita sudah maafkan. Jadi jangan nunggu orang minta maaf. Dia bikin salah, udah maafin. Terus dia minta maaf, maaf ya Kak, saya minta maaf. Gak apa-apa, udah sama-sama, ya. Nah, jangan diperpanjang. Ya saya maafin, tapi nggak boleh begitu. Jangan merasa so hebat dengan orang minta maaf ke kita. Udah nggak apa-apa, sama-sama. Gitu ya. Jadi jangan sampai orang minta maaf kemudian kita merasa wah lebih hebat. Jangan, karena kita juga banyak kesalahan ke orang lain. Coba AA mau nanya nih ke santri. Santri, kalau melakukan kesalahan, maunya oleh teman dimarahi atau dicuekan atau diberi masukan dengan cara yang lemah lembut? Jawab. Gak mau dikasarin, tidak mau dicuekan, jadi maunya gimana? Diberi masukan, dikoreksi, diperbaiki dengan lemah lembut. Pegang kata-katanya ya. Ternyata kita tuh ingin diperbaiki dengan cara yang baik, lemah lembut, bil hikmah. Nah, maunya kita dikoreksinya, diperbaikinya di depan orang-orang atau secara pribadi? Nggak mau di depan orang? Kenapa? Malu? Jadi kalau kita mau dikoreksi, kita mau sih dikoreksi, cuman kalau bisa jangan di depan yang lain, bicara aja secara pribadi, gitu kan? Betul? Yang ketiga, kalau kita berbuat salah, kemudian kita mau dikoreksi secara emang keluar lagi. Oh benar ini. Benar Rok, udah menghilang sekarang. Coba ada gunting kah? Maunya diungkit-ungkit kesalahan-kesalahan yang lalu atau fokus ke kesalahan ini aja? Tiga, tidak mau diungkit-ungkit. Kita ya. Yang keempat, apakah kita mau dimaafkan? Kita bikin salah nih ke seseorang, mau dimaafkan atau tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau kalau bisa sebelum minta maaf? Maunya dimaafkan sesudah kita minta maaf atau sebelum minta maaf?
Kalau kita bikin salah dan ingin orang lain begitu kepada kita, maka sekarang perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Jadi kalau ada teman salah, bantu oleh kita. Bicara baik-baik dengan lemah lembut, dan secara pribadi jangan di depan teman-teman yang lain, ya. Dan jangan diungkit-ungkit, jangan diperlebar. Serta maafkan teman sebelum minta maaf. Apa yang ingin orang lain lakukan ke kita, lakukan oleh kita ke orang lain. Dan Allah tahu itu. Enak tidak dengernya? Jawab. Setiap kebaikan itu enak. Mendengarnya saja enak. Kita ketemu dengan orang baik lebih enak. Dan ada yang paling enak, kalau kita yang jadi orang baik. Ih, pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Enak tidak dengernya? Pelit, enak tidak? Dengernya aja nggak enak. Ketemu orang pelit, senang atau tidak? Nggak enak, betul? Ada yang paling tidak enak. Apa? Jadi orang pelit. Jadi tidak sulit sih bahagia tuh. Apa yang Allah sukai, lakukan dengan ikhlas, bahagia. Tapi saya udah nolong orang kok nggak bahagia, pasti kurang ikhlas. Karena kita ngarep-ngarep diakui sudah nolong dia, jadi nggak enak. Oh iya, saya harus sampaikan kawan-kawan sekalian yang menyimak di radio, TV dan sebagainya. Hari ini hari Rabu, seyogianya hari ini Pak Gatot dan Adeda, yang Mas Gatot dan Adeda yang menjadi hostnya. Tapi Mas Gatot sedang tugas di Jogja, dari Batam ke Solo terus ke Jogja, dan sekarang di tempatnya sinyalnya sedang lemah, dan Adeda juga sedang ada tugas, jadi saya mohon maaf ngeganjel ini ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, ayo kita biasakan berterima kasih. Sekecil apapun kebaikan, terima kasih, doakan, dan kalau bisa balas. Jadi jangan biarkan kita menikmati kebaikan orang tanpa upaya membalas, ya. Balas dengan apa saja yang kita bisa. Kalau kita sering dibonceng orang pergi, misalkan kalau nanti kuliah dibonceng oleh teman sampai, jangan sampai terima kasih. Memang terima kasih, tapi kalau kita makin ngebebanin orang, izah kita tuh makin turun, martabat kita makin turun. Kita harus balikan lagi dengan cara membalas kebaikannya. Apakah dicucikan motornya, apakah dibelikan bensin sesekali full tank. Pokoknya jangan pernah menikmati hidup jadi beban kepada orang lain, karena akan turun martabat kita. Jelas deh? Jangan ingin ditolong orang terus-terusan. Kita tidak akan punya wibawa.